Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nini Kristiani dengan NIM B1B221118 dari Prodi Ilmu Politik Fakultas Hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi, teori, dan konsep ilmu politik. Di mana kata politik ini tidak asing bagi kita. Apa sih itu politik? Menurut teori klasik Aristoteles, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Lalu politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan dan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Lalu di sini kita artikan ilmu politik. Manusia itu rasional dan memiliki pengetahuan sendiri. Hal ini menimbulkan dua bentuk pertanyaan. Salah satu jawabannya adalah ilmu pengetahuan. Apakah ilmu politik merupakan suatu ilmu pengetahuan atau tidak? Lalu, apakah ilmu politik memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan? Jadi, dapat kita jelaskan, ilmu pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan yang terorganisasi mengenai pokok pemikiran tertentu. Lalu, dalam pengertian ilmu itu pengetahuan yang tersusun, sedangkan pengetahuan adalah pengamatan yang disusun secara sistematis. Apabila perumusan ini dapat dipakai sebagai indikator, maka jelaslah bahwa ilmu politik boleh dinamakan suatu ilmu pengetahuan. Lalu pemahaman ilmu politik tersendiri yaitu jika dipandang sebagai salah satu cabang ilmu-ilmu yang memiliki dasar, rangka, lalu ruang lingkup yang sudah jelas, ilmu politik lahir pada kisaran abad 19 di Eropa dan Amerika. Namun jika ilmu politik dipandang sebagai kerangka ilmuwan, sebagai kerangka ilmu yang lebih rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka rumpun ilmu politik dapat dikaitkan sudah tua dan dianggap rumpun ilmu sosial yang lebih tua. Yang lebih tua dibanding ilmu sosial lainnya. Kenapa kita artikan dalam rumpunan ilmu sosial tertua? Ternyata dimulai sejak zaman Yunani kuno sekitar 450 SM, dilihat dari karya-karya Socrates, Plato, Aristoteles, kemudian merambat ke pusat-pusat peradaban lainnya seperti India dan Cina, Amerika Serikat, Inggris dan Prancis, lalu negara-negara lainnya. Politik masuk ke Indonesia ini sejak awal abad 13 sampai 15 Masehi, ketika kerajaan Majapahit di Pulau Jawa berkuasa dengan karya Baba Tanah Jawi. Politik ini ternyata pemahaman orang Yunani tentang politik boleh dikatakan amat demikian luas, karena politik berasal dari bahasa Yunani ini, yaitu polis yang artinya negara kota, kemudian politias yang berarti warga negara, kemudian perkembangan menjadi politikus yang berarti kewarganegaraan, dan politiko yang berarti pemahiran politik, serta politike empirisme, yaitu ilmu politik. Dari segi Yunani ini sangat luas
tentang bagaimana kata politik melalui pengamatan tentang manusia pada dasarnya adalah binatang politik. Dapat kita jelaskan atau dengan itu ia menjelaskan hakikat kehidupan sosial sesungguhnya merupakan politik dan interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Aristoteles melihat ini sebagai kecenderungan alami dan tak dapat dihindari oleh manusia, dan hanya sedikit orang yang cenderung mengasingkan dirinya daripada bekerja sama dengan orang lain. Dalam artian luas ini, setiap orang adalah politisi atau makhluk politik. Kemudian, beberapa literatur ilmu politik ternyata memiliki bermacam-macam arti mengenai ilmu politik. Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem melaksanakan tujuan-tujuan itu. Lalu di sini ada decision making, yaitu pengambilan keputusan. Mengenai apakah menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas ini menyangkut seleksi antara beberapa alternatif penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan ini perlu ditentukan kebijaksanaan umum yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau distribution atau lokasi atau location dari sumber-sumber dan resources yang ada. Tanpa unsur pemaksaan, kebijaksanaan ini ternyata hanya merupakan perumusan kegiatan belaka. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat dan bukan tujuan dari seseorang. Lagi pula politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik, kegiatan orang-orang. Lalu ketika kita melihat konsep-konsep ilmu politik berkutat dalam masalah kekuasaan, sumber kekuasaan, pengaruh, pembuat, dan pelaksanaan kegiatan. Kedua, yaitu kewenangan kekuasaan berdasarkan legitimasi. Ketiga, yaitu politik dan konsensus. Keempat, pengambilan keputusan dan cara mendistribusikan kekuasaan politik. Terakhir, yaitu politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat dan bukan tujuan pribadi seseorang. Kemudian dapat kita lihat dari definisi ilmu politik. Ternyata banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang berpendapat tentang definisi ilmu politik. Yaitu ada Gamte, dia berpendapat atau berbicara bahwa politik merupakan kumpulan dari satu wilayah kehidupan sosial, satu wilayah kehidupan sosial seperti gender, ras, dan kelas sosial. Sehingga politik diartikan sebagai aspek dari keseluruhan sosial dan tidak hanya terpusat pada lembaga-lembaga negara. Kemudian ada Ledwidge ini berkata politik tidak terlepas dari kehidupan dan aktivitas politik. Politik menyangkut keseluruhan aktivitas dan kerjasama dan mengatur konflik di dalam atau antar masyarakat. Kemudian ada makna politik. Menurut Ramlan Subarti ada 6 pendekatan untuk memahami arti politik. Pertama, yaitu pendekatan kekuasaan, lalu pendekatan institusional, kemudian pendekatan moral, keempat pendekatan konflik,
kelima pendekatan fungsional, dan yang terakhir yaitu pendekatan analisis wacana politik. Kemudian ilmu politik ini dapat dimakna atau penafsiran yang berbeda, tergantung oleh perspektif atau sudut pandang yang digunakan. Ada beberapa pandangan tentang rumusan ilmu politik menurut para ahli, yaitu contohnya seperti negara. Negara adalah sebuah kota lahir dalam peradaban sejarah. Maksudnya gimana? Teoretisi dan sejarawan sosial lainnya, seperti Lewis Mumford, dalam The City in History, mengungkapkan bahwa tidak ada jawaban tuntas yang mampu menjelaskan pertanyaan-pertanyaan itu, karena tidak adanya penjelasan tunggal yang mencakup seluruh transformasi sebuah kota. Mulai dari ketika ia hanya merupakan molekul sosial, embrionik, hingga fenomena yang kompleks. Bagi Mumford, kelahiran adalah kelahiran dan perkembangan sebuah negara atau kota tetap masih merupakan misteri yang terpecah. Kemudian negara kota kuno di masa itu terbentuk karena terjadinya interaksi intensif antara peradaban Iona, Mesir kuno, dan Mesopotamia maupun Babilonia yang memiliki tradisi besar, dengan minoritas sosial kreatif di kawasan Yunani kuno memiliki tradisi kecil. Apakah negara-negara kota itu dalam struktur politik, negara-negara kota tidak dikenal hanya adanya pembedaan tegas antara masyarakat atau society dengan negara. Negara adalah masyarakat dan sebaliknya. Masyarakat adalah negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh masyarakatnya. Kemudian ada menurut sejarawan yaitu Roger F. Saltau dalam Introduction to Politics, ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara dengan warga negaranya, serta dengan negara-negara lainnya. Lalu ada J. Behrens dalam ilmu politik yang menjelaskan, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara, yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya. Dengan demikian, tujuan negara, kemudian ada pemerintahan ilmu politik adalah ilmu tentang pemerintahan menurut R.M. McIver. Lalu ada kekuasaan ilmu politik. Di sini kita mempelajari kekuasaan masyarakat, yaitu oleh W.A. Robson. Kemudian ada fakta politik ilmu politik, adalah fakta-fakta tentang politik dan fakta lainnya tentang politik, menurut Charles A. Seaman. Kemudian ada kegiatan politik. Ilmu politik ini mempelajari tentang kegiatan politik. Yang keenam adalah organisasi masyarakat ilmu politik. Di sini kita mempelajari organisasi masyarakat menurut Kogega. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan atau kebijaksanaan umum ilmu politik, mempelajari keputusan atau kebijaksanaan. Di sini ada beberapa bidang kajian ilmu politik yang dapat kita pahami, yaitu tentang teori politik, di mana teori ini menentukan norma-norma politik. Teori politik ini merupakan generalisasi dari fenomena-fenomena politik. Teori ini terdiri dari tujuan politik,
cara mencapai tujuan, lalu ada kemungkinan dan kebutuhan terkait tujuan tersebut, dan terakhir yaitu kewajiban mencapai kebutuhan tersebut. Kemudian, bidang kajian dilihat dari filsafat politik. Di sini kita dapat mengetahui atau mencari kebenaran berdasarkan rasional tentang apa, bagaimana sifat dan hakikat kehidupan manusia. Contohnya seperti etika politik dan keadilan. Ketiga yaitu lembaga-lembaga politik konstitusional. Yang keempat, partai politik. Yang kelima, hubungan internasional. Yang ketujuh, ekonomi politik. Yang kedelapan adalah feminisme dan gender. Dan yang terakhir adalah perbandingan politik. Lalu di sini ada yang namanya kekuasaan. Kekuasaan ini adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Maksudnya di sini ia mementingkan diri sendiri demi tujuannya dan mempengaruhi orang lain demi tujuan yang akan dia capai. Kemudian teori kekuasaan ini menurut Miriam Widiarjo yaitu kemampuan seseorang atau kelompok manusia mempengaruhi tingkah laku seorang kelompok lain, demikian serupa hingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan tujuan dari orang mempunyai kekuasaan. Kekuasaan merupakan alat pemaksaan dan mempunyai akibat fisik, yaitu otoritas, juga dapat berdasarkan atau persetujuan masih lebih efektif. Di sini ada yang namanya pengambilan keputusan. Keputusan adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan atau decision making menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan ia tercapai. Di sisi lain, keputusan adalah keputusan yang mengikat, menyangkut dan mempengaruhi masyarakat umum. Oleh karena itu, keputusan politik dapat pula dipahami sebagai pilihan terbaik dari berbagai alternatif mengenai urusan-urusan menjadi kewenangan pemerintah. Lalu ada yang namanya kebijakan umum. Kebijakan umum ini adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Kebijakan umum dapat dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan isi dari kebijakan tersebut, yaitu ada ekstraktif, alokasi, dan distribusi. Terakhir, regulatif. Kemudian yang terakhir ada pembagian, di mana pembagian adalah distribution. Maksud dari pembagian dan alokasi ialah pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai atau affluence dalam masyarakat. Para ilmuwan beranggapan bahwa politik adalah membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai secara lengkap. Dalam ilmu sosial, suatu nilai atau affluence adalah sesuatu yang dianggap baik atau benar, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang punya harga, dan karena itu dianggap baik dan benar, suatu yang dimiliki oleh manusia. Menurut Horvath Laswell dalam buku Who Gets What, When, and How, politik adalah masalah siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Lalu kita bahas hubungan ilmu politik dengan rumpun lainnya. Di sini ada 4 rumpunan lain dalam ilmu sosial. Jika kita hubungkan ilmu politik dengan sosiologi, karena ilmu sosiologi ini mempelajari latar belakang
susunan dan pola kehidupan sosial berbagai kehidupan sosial, berbagai golongan dan kelompok masyarakat yang akan juga mempengaruhi keputusan kebijaksanaan dalam ilmu politik. Kedua maupun ilmu sosial ini sama-sama mempelajari. Kedua rumpun ilmu sosial ini mempelajari konsep negara. Kemudian ilmu politik dengan ilmu antropologi terkait memahami struktur sosial terhadap masyarakat. Contohnya budaya, politik dan kekuasaan. Budaya, pola dan kekuasaan kebiasaan. Kemudian ilmu politik dengan ilmu ekonomi, yaitu terkaitan pengambilan kebijaksanaan dalam sistem politik yang yakini bertujuan untuk kemakmuran ekonomi dan pembangunan suatu masyarakat. Yang terakhir yaitu ilmu politik dengan ilmu sosiologi, yaitu political behavioral atau tingkah laku. Lalu di sini ada bangsa dan negara. Maksudnya bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesatuan, memiliki kesamaan asal, keturunan, adat, bahasa, dan sejarah, serta berpemerintah sendiri. Lalu ada negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik dan merupakan organisasi politik, organisasi pokok dari kekuasaan politik. Kemudian ada negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan dan yang mendapatkan tujuan-tujuan kehidupan bersama. Adapun fungsi pada ilmu politik, fungsi negara, yaitu fungsi negaranya mengendalikan, mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakini yang bertentangan satu sama lain supaya tidak terjadinya antagonisme yang membahayakan. Lalu mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional. Lalu ada unsur-unsur negara, wilayah, penduduk, pemerintah, kedaulatan. Dan yang terakhir, bagaimana sistem politik. Jadi di sini ada 4 variabel sistem politik, yaitu kekuasaan, kebijaksanaan, dan kepentingan dan tujuan-tujuan. Itu tadi saya sebutkan beberapa penjelasan tentang kekuasaan, kepentingan dan tujuan-tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok politik. Kemudian tadi saya menyebutkan kebijakan. Kebijakan ini hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam bentuk perundang-undangan. Dan yang terakhir yaitu budaya politik, di mana orientasi subjek dari individu terhadap sistem politik. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang teori dan konsep ilmu politik. Maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.